Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki part kedua. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencoba untuk membahas beberapa fungsi yang telah disediakan oleh After Effects, khususnya di eh, panel layer gitu. Nah, di sini kita melihat ada beberapa fungsi. Kita lihat mulai dari yang pertama dulu, mungkin dari gambar mata ini sampai sampai tulisan parent ending. Nah, yang pertama ini ada icon, ada switch, namanya video. Kemudian yang kedua adalah audio. Kemudian yang ketiga solo. Keempat ini lock. Terus saya skip. Kelima ini adalah shy. Kemudian yang keenam ini adalah raster size. Kemudian yang ketujuh ini adalah quality. Kemudian yang ke-8 ini adalah effect. Kemudian yang ke-9 adalah frame blending. Kemudian yang selanjutnya adalah motion blur. Selanjutnya lagi adjustment layer. Kemudian yang ini 3D layer. Dan yang terakhir adalah parent and link. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Kita akan coba bahas satu persatu. Tetapi untuk yang di bagian untuk bagian part 2 ini kita cuman akan bahas 4 yang di awal ini dan 1 yang di akhir ini. Nah, sisanya kita akan bahas di part berikutnya karena membutuhkan praktek yang lebih lanjut gitu. Nah, oke, kita bahas mulai dari yang pertama yaitu bagian icon ini. Nah, ini tuh apa? Seperti yang kita ini ya, seperti yang saya bilang tadi, ini namanya switch video. Nah, video itu ikonnya adalah gambar mata ini. Fungsinya buat apa? Jadi ini fungsinya men-switch, jadi on off gitu. Switch itu on off. Men-switch layer visual yang ada di ini ya, yang ada di mana namanya panel composition, sehingga dia bisa aktif ataupun tidak aktif. Aktif dan tidak aktif di sini maksudnya hidden atau visible. Kalau misalkan gambar matanya aktif berarti dia visible. Contoh seperti ini. Saya tarik ke 10 ke detik ke 10. Nah, kalau misalkan ini saya klik, teksnya hilang. Kenapa? Karena tidak visible. Karena videonya tidak visible. Kalau kita klik toggle on, oke. Kalau misalkan apa namanya ikonnya ini muncul, maka si teksnya akan visible. Begitu pula dengan si video yang ada di bawahnya ini. Ketika kita klik, maka dia akan invisible, tidak kelihatan. Kemudian kalau kita klik lagi, dia akan visible lagi. Jadi parameternya adalah gambar di ikonnya ini. Nah, yang selanjutnya adalah audio. Audio itu buat apa? Jadi misalkan kita punya footage berupa video yang kebetulan di dalamnya sudah ada audionya gitu ya. Ini contoh kasusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam composition. Misalkan kita drag ke sini gitu kan. Nah, secara otomatis si audionya itu akan aktif. Secara otomatis si audionya itu akan aktif. Nah, kalau misalkan audionya aktif, sorry ini saya sebagai contoh aja maka saya delete ya. Sudah ada video yang ini. Kalau audionya aktif, apa yang terjadi ketika kita preview render? Mulai dari awal ya. Kemudian saya spasi, tek. Nah, ini akan muncul audionya. Ini akan muncul audionya kenapa? Karena si videonya ini sudah embed audio di dalamnya. Nah, kalau misalkan di After Effects gimana cara ngilanginnya? Bisa kita klik ini. Bisa kita klik gambar switch audio ini. Kita klik. Kemudian kalau saya play, di render previewnya nggak ada. Di render previewnya tidak akan muncul suara seperti tadi lagi gitu. Oke, saya space lagi. Kemudian saya aktifkan lagi. Oke, yang berikutnya adalah switch solo. Solo itu yang gambarnya titik. Oke, fungsinya buat apa?
Jadi fungsi dari switch solo ini adalah menyertakan sebuah layer yang ditandai ke dalam proses preview ataupun render dengan ini apa namanya, tapi meniadakan yang lain gitu. Nah, meniadakan yang lain itu maksudnya gimana? Contoh agak susah diungkapkan dengan kata-kata ya, saya kasih contoh saja. Jadi misalkan kita punya beberapa layer. Ketika kita klik salah satu icon ya, salah satu layer itu kita klik icon ininya, kita klik switch solonya, maka layer yang lain tidak akan ikut masuk ke dalam render preview ataupun kalaupun misalkan kita render ke dalam bentuk video, dia tidak akan muncul juga. Jadi hanya layer solo saja yang akan hanya layer yang diberikan tanda ini aja, di switch ke solo aja yang nanti akan masuk ke dalam proses rendering ataupun preview. Nah, misal kita klik dua-duanya, maka dua-duanya akan muncul. Misalkan salah satu, ya salah satu itu aja yang akan muncul di proses preview ataupun render itu sendiri gitu. Jadi nanti jangan bingung ketika tidak sengaja ini ada beberapa layer yang tidak muncul di sini, ada kemungkinan kita membuat layernya itu invisible, atau bisa jadi kita nggak sengaja ngeklik bagian solo, nggak sengaja ngeklik switch bagian solo. Kalau misalkan nggak ada yang ditandain gimana? Kalau nggak ada ditandain berarti semuanya akan dimasukkan ke dalam preview ataupun render. Kalau salah satu aja yang akan dimasukkan di render. Kalau dua-duanya, kalau misalkan seluruhnya kita kasih ini ya, kasih penanda solo ini ya, solo render, maka semuanya akan ikut dalam proses render. Sama halnya ketika kita nggak ada satupun yang kita seleksi gitu. Nah, selanjutnya adalah log. Kalau log ini fungsinya buat apa? Kalau log ini fungsinya adalah supaya mencegah adanya perubahan yang terjadi dalam sebuah layer. Misal gini nih, saya punya beberapa layer banyak. Contoh kasusnya saya punya layer banyak sekali. Misal ini di panel composition ini ada layer banyak sekali. Ada kemungkinan saya melakukan salah klik dan nggak sengaja geser layer-layer yang seharusnya sudah kita tetapkan dan sudah kita posisikan di situ. Nah, supaya itu nggak terjadi, kita bisa pakai switch lock ini. Jadi kita klik di bagian yang sudah kita tetapkan supaya dia nggak berubah-berubah gitu. Kita klik, misalkan teksnya ya, kita klik bagian teks ini, klik. Nah, ketika kursor mengarah ke sini, dia nggak akan aktif. Beda ketika kita hidupkan lagi. Nah, ini ada penanda yang memungkinkan si layer ini untuk berubah. Bisa berubah posisi ataupun rotasi gitu. Itu memungkinkan. Tapi ketika kita klik, dia akan nggak bisa diapa-apakan. Nah, kalau misalkan nggak aktif gimana? Ya ini, kita contoh videonya ini kan nggak aktif nih. Kita klik, nggak sengaja kita drag, maka dia akan kemana-mana gitu. Ctrl Z. Tapi kalau kita aktifkan, kepencet Ctrl Z. Oke. Tapi kalau misalkan kita aktifkan, nah akan hilang ininya ya, jendela transformasinya akan hilang, jadi nggak bisa kita apa-apain. Sudah fix gitu istilahnya. Jadi biar nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah parent ending. Ini kuncinya saya buka semua dulu. Gemboknya, lognya saya buka semua dulu. Nah, parent ending ini konsepnya seperti induk dan anak. Jadi ketika induknya diubah posisinya, nanti anaknya juga akan berubah posisinya. Nah, misalnya kayak gini, untuk lebih jelasnya.
Di sini kita ada dua layer ya, layer video dan layer teks. Nah, kita pengen layer teks ini nginduk ke layer video. Gimana caranya? Berarti di bagian ini kita klik, kemudian kita pilih yang layer videonya. Klik. Nah, yang terjadi adalah ketika videonya ini saya geser, teksnya juga akan bergeser. Kenapa? Karena sekarang teks ini adalah anak dari si videonya ini. Jadi ketika kita geser videonya, karena video posisinya sebagai parent nih, maka si childnya juga akan ikut-ikutan bergeser. Kayak gitu. Saya Ctrl Z lagi. Nah, kemudian misalkan saya hilangkan ini ya, di bagian teksnya saya hilangkan parentnya, saya ganti jadi no one. Ketika videonya saya geser, dia tidak akan ngikut lagi. Seperti itu. Oke, mungkin ini aja untuk part kedua. Kita akan lanjutkan lagi di part 3 beberapa fungsi-fungsi lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.